Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Kembali lagi dalam Beranda Sehat bareng saya Zaini Tafrihan. Hari ini saya ditemani sama Dr. Oci. Halo. Dan ada di sebelah kiri saya Dr. Mahesa. Assalamualaikum. Nah, kedua dokter ini akan bareng-bareng nih kita bahas tentang kesehatan. Hari ini kita akan bahas tentang antisipasi strain baru COVID-19. Nah, bagaimana perkembangannya di dunia dan Indonesia akan kita bahas di pagi hari. Perkembangan strain baru COVID-19 di dunia ini juga lagi jadi isu lagi nih kayak gitu. Nah, mungkin boleh nih Bapak Ibu dokter yang sudah berpengalaman terkait dunia percovidan gitu ya selama 1 tahun kemarin, ada strain baru COVID-19. Ini bagaimana kabarnya dan perkembangannya di dunia atau di Indonesia? Ya, kalau untuk strain baru kan dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid juga sudah pernah mengumumkan di bulan Maret bahwa strain baru yang terutama B117 sudah ditemukan di Indonesia. Artinya juga bisa dimungkinkan juga ada strain-strain yang lain juga yang sudah masuk di Indonesia. Apalagi kita dapat berita terakhir ini warga negara asing masih juga bisa keluar masuk ke Indonesia. Itu. Ya kan? Nanti kita bahas. Ya kan, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita memandang situasi paling buruknya aja, kemungkinan strain-strain baru sudah ada di Indonesia. Ya kan? Dimungkinkan, tapi kita belum bisa memastikan. Belum bisa dipastikan karena itu harus diperiksa dengan secara detail di laboratorium. Betul. Tetapi dari antisipasi itu justru harus menjadi aware buat kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Iya. Karena apa? Melihat fenomena yang kami dapati di rumah sakit itu setiap orang berbeda-beda, Mas Edi. Ada yang misalnya sudah divaksin, tapi kemudian kok bisa positif lagi, ya kan? Sering itu ya dok. Ada banyak. Gitu ya. Sudah pernah dirawat dengan COVID, sudah penyintas, tapi kemudian positif lagi, gitu. Nah, jadi itu yang kemudian kami mengasumsikan mungkin memang sudah banyak strain baru di Indonesia. Walaupun memang bagi mereka-mereka yang sudah divaksin, sudah pernah penyintas, kondisinya memang tidak lebih buruk dari sebelumnya. Jadi dia bisa survive dengan antibody yang ada gitu ya. Jadi tadi highlightnya adalah strain baru ini dimungkinkan sudah menyebar di Indonesia, tapi kita belum bisa memastikan gitu ya, karena prosesnya, tesnya dan lain sebagainya itu perlu ada studi lebih lanjut kan begitu. Tapi kalau di luar dari Indonesia, mungkin seperti India, kan beberapa berita mengatakan ini sudah terjadi nih strain barunya dan ini jadi tsunami kedua nih buat India. Apalagi tadi yang sudah disampaikan, pemerintah itu kan sebenarnya sudah menutup bandara untuk warga negara asing. Salah satunya India. Tapi masih ada yang lolos juga dong. Gimana dong? Masih ada yang lolos, ada oknumnya. Dan ini kurang bagus ya buat kita gitu. Dan kita kan nggak tahu ya, karena dari berita terakhir tadi pagi pun dia belum ketemu nih dari 5, yang 5 yang lolos, yang 2-nya itu masih belum ketemu, walaupun ketiganya itu sih negatif ya. Tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba yang positif yang 2 itu yang hilang gitu. Jadi mohon juga sih di teman-teman yang di bandara itu sedikitnya sama-sama kerja ya guys. Berempati lah, bagaimana kalau tiba-tiba si WNA ini ketemu keluarga kita di mana gitu. Atau kan keluarga petugasnya sendiri, nauzubillah ya, jangan sampai gitu. Tapi kita mikirinnya kan bukan cuma kita sendiri, apalagi dalam tanda kutip sampai menerima suap juga gitu. Itu nggak bagus lah gitu buat kita. Nah, strain baru dimungkinkan ada di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana perkembangan terapi COVID-19 di Indonesia ini gitu. Dengan pastikan fasilitas kesehatan dengan antar rumah sakit ini berbeda fasilitas, pasti terapinya juga beda-beda. Tapi kalau secara umum dari Dr. Oci dulu misalnya, kalau dari DD Healthcare sendiri nih sekarang ketika atau misalnya manajemen di bawah Dr. Oci menterapi pasien yang sudah terkena COVID-19 atau sedang menjalani isolasi, terapinya seperti apa? Kalau kami mungkin di fasilitas primer ya. Klinik gitu, klinik di mana memang sebelum lebih parah ya di bawah rumah sakit biasanya dia di klinik dulu. Dan klinik tidak merawat sih, tapi kita biasanya mendampingi. Misalnya ketika mereka isolasi, mereka butuh pemeriksaan, mereka butuh obat-obatan di rumah, itu biasanya dari klinik karena klinik tidak merawat. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut, kita akan rujuk ke rumah sakit. Nah, ini gunanya kita berjejaring kan. Tapi intinya semua pasien-pasien kami, semua yang melakukan pemeriksaan PCR ataupun antigen, biasanya kalau positif
akan mendapat pengawalan dari kami dan dilaporkan ke puskesmas. Itu satu lapor ya. Karena kemarin ada kasus dia positif tidak melapor dan dia isolasi di rumah. Ketika dia selesai isolasi, dia minta surat keterangan loh. Dia pun tidak melapor kemana-mana. Siapa yang tahu dia isolasi? Itu mungkin salah satu ya. Buat teman-teman yang melakukan isolasi mandiri, tetap mesti melapor ke puskesmas terdekat supaya bisa dipantau. Apapun teman-teman tidak bergejala. Dan takutnya kalau bergejala butuh rujukan, pasti kita akan merujuk ke rumah sakit. Iya, jadi memang kalau dari sisi klinik kita melakukan pendampingan. Benar. Ketika ada satu hal kemudian harus dirawat, maka ada rujukan nih dari klinik. Yang pasti sih teman-teman kalau merasa bahwa ketika di swab kemudian hasilnya positif, jangan diam diri di rumah terus dan itu juga ngabarin, sebelum gitu lupa ya. di tracing. Ya betul, tracing. Siapa yang berdekatan, siapa yang terkontak begitu itu ya. makanya kenapa kita lapor ke puskesmas karena yang punya SDM untuk tracing adalah puskesmas. Dari puskesmas ya. Puskesmasnya. Nah, Dokter Maisa kalau dari rumah sakit sendiri gimana nih? Kan sudah dilakukan pendampingan nih dari teman-teman puskesmas gitu ya, langsung dilakukan perawatan. Nah, terapi apa yang diberikan oleh rumah sakit pada umumnya ya untuk para pasien COVID-19 gitu selama ini? Ya, kalau tadi mungkin saya koreksi ya Mas Jani. Jadi untuk terapi diagnostis sampai dengan terapi, semua fasilitas kesehatan harus mengacu kepada pedoman nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun memang pelaksanaannya di setiap vaskes itu tentu berbeda-beda terkait dengan sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat-obatan. Jadi bisa jadi misalnya terapinya harus menggunakan obat A, B, C, D misalnya, tapi di vaskes ini ternyata obat-obatan ini sedang tidak tersedia. Nah ini yang mungkin membedakan itu. Tetapi tetap harus mengacu kepada pedoman atau standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga organisasi profesi. Tetapi masalahnya adalah kita harus sadari bahwa penyakit ini penyakit baru. Penyakit baru. Dengan 1000 wajah. Dengan 1000 wajah dan sampai dengan detik ini penelitian terkait penyakit ini terus berjalan. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di tingkatan global pun para ahli-ahli ilmuwan terus mempelajari ini penyakit ini gimana sih sebenarnya. Ya kan? Terus obat-obatan apa saja yang paling efektif untuk melawan penyakit ini pada kondisi-kondisi sedang maupun sampai berat. Dan ini masih terus dilakukan penelitian. Bahkan di Indonesia dari sekian banyak fasilitas kesehatan dan institusi pendidikan juga melakukan penelitian tersebut. Sehingga kita melihat dulu awalnya heboh harus dipakaikan kloroquine misalnya. Tapi kemudian kan tidak lagi digunakan kloroquine. Kemudian obat antivirus apa yang paling efektif itu pun masih ada yang trial ini paling efektif. Tapi setiap orang individu beda-beda Mas Denny. Ada individu yang digunakan obat antivirus ini dia penyembuhannya bagus, tapi yang ini kok tidak ini. Nah ini jadi memang terus dilakukan penelitian, tapi intinya adalah fasilitas kesehatan para ilmuwan kita berusaha untuk setiap pasien yang dirawat jangan sampai jatuh pada kondisi yang lebih buruk. Itu setuju yang akan dilakukan. Nah berarti sebetulnya fasilitas kesehatan di Indonesia sudah memberikan jaminan ya bahwa layanan terapi untuk pasien COVID-19 itu sudah sesuai dengan standar nasional yang ditentukan. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada anggapan tempat tidur saya nggak enak nih dan lain sebagainya, mungkin beberapa anggapan yang berada di posisi-posisi yang mungkin kita tidak tahu apakah kelalaian dari tenaga kesehatannya atau memang perasaan dari pasien atau keluarganya yang memang kurang setuju dengan pelayanan yang ada. Yang kita tahu lah ada beberapa kasus yang sampai tenaga kesehatan digampar lain, ada pelecehan dan lain sebagainya. Dan itu kita harapkan sih tidak terjadi lagi. Gitu. Nah, menarik obrolan singkatnya. Jadi kita coba tadi mengulas teman-teman tentang kondisi COVID-19 di Indonesia dan ada kemungkinan gelombang kedua, tapi kita tidak bisa memastikan meskipun ada varian baru yang mungkin sudah menyebar di sini. Nah, tapi tentunya di momen kali ini kita juga pengen mengingatkan ya, Dr. Aci, Dr. Maisa, untuk bisa menahan rindu kepada keluarga tercinta di kampung halaman, untuk tetap berada di rumah atau beraktivitas di area yang memang menjadi aktivitas kita sehari-hari dan tidak melakukan pulang ke kampung sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih Dr. Maisa, terima kasih juga Dr. Aci sudah ngobrol bareng bersama kita. Dan teman-teman tetap ikuti dan pantengin terus obrolan kita terkait kesehatan. Mudah-mudahan ada tips dan
insight-insight yang menarik yang bisa teman-teman ambil dari obrolan ini. Terima kasih, saya Zaini Tafrihan, Dr. Oci dan Dr. Maisa. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.